Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai standar umum audit, yang dimana standar umum audit itu terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih dari satu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang baik bagi auditor. Nah, yang kedua itu semua hal yang berhubungan dengan penugasan atau independensi dalam sikap mental harus dipertahankan. Nah, yang ketiga itu dalam melaksanakan auditor dan penyusunan pelaporan, auditor wajib menggunakan kemahirannya masing-masing atau keprofesionalannya dalam cermat dan saksama. Selanjutnya, standar pekerjaan lapangan, yaitu yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan, asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian sistem intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat dan lingkup pengujian yang harus dilakukan. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang audit. Jadi saya Nurhaini dengan NIM 1912104 ingin menjelaskan tentang standar laporan auditing. Yang pertama itu laporan audit harus menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar tersebut mewajibkan auditor untuk memberikan pernyataan atau pendapat mengenai apakah penyusunan laporan keuangan sudah dilaksanakan dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Dan yang kedua, hasil laporan auditor harus menunjukkan apabila ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya. Karena standar ini disebut sebagai standar konsistensi yang bertujuan untuk menuntut auditor atau audit independen untuk memahami antara konsisten dengan daya banding laporan. Ketiga itu pengungkapan informatif dalam laporan keuangan yang harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Auditor harus dapat memastikan beberapa hal tertentu yang diungkapkan sehubungan dengan keadaan serta fakta-fakta yang diketahui saat dilaksanakannya audit. Laporan auditor harus membuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu absensi bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan karena standar pelaporan ini bertujuan untuk mencegah kesalahan penafsiran tingkat tanggung jawab oleh akuntan apabila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Itulah tadi serangkaian penjelasan kami dari kelompok 10, yaitu Nur Ramadhani, Sri Wahyuni, dan saya pribadi Nurhaini. Terima kasih, semoga bermanfaat.